lanjut ke topik selanjutnya Kak ya, yaitu ragam pertemuan. Nah, di Kuaran itu ada nggak sih ragam pertemuan khusus ataupun yang umum, misal contoh ada rapat bulanan, ada rapat tahunan dan sebagainya, untuk membahas apa perkembangan pramuka yang ada di sekitar Kuaran Girimarto ini Kak? Ada, terutama untuk Dewan Ambalan Kuaran Girimarto itu ada pertemuan rutin untuk Ambalan itu 1 bulan sekali, dimana kita di sana membahas kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan selanjutnya. Kemudian ketika mendekati bulan-bulan kegiatan pramuka itu biasanya lebih rutin melakukan pertemuan, ya kita misalnya pertemuan panitia kegiatan, kemudian persiapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalau untuk yang pasti itu memang 1 bulan sekali, dan di Girimarto itu juga sudah disediakan wadah atau ruangan khusus untuk Dewan Andalan di Girimarto. Jadi nanti kita sudah punya ruangannya. Setiap kita nanti mau rapat kita bisa ke sana, kita bahas bersama bagaimana kalau semua kegiatan kan pasti membutuhkan dana. Bagaimana kita mengolah dananya, bagaimana kegiatan selanjutnya itu berjalan, biasanya kita bahas 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya. Jadi memang agendanya kalau di Kuaran ini aktif ya, banyak kegiatannya Kak ya. Lalu untuk misal contoh di luar agenda rapat rutin atau pertemuan rutin itu ada nggak agenda di luar sana yang dikhususkan untuk apa itu kegiatan di Kuaran sendiri Kak, pengurus? Kalau di luar, mungkin kegiatan di luar ya misalnya ya apa ya namanya masih rapat tapi kita lakukan di luar. Di luar. Biasanya kalau evaluasi kegiatan itu kalau di dalam ruangan saja kan seperti kurang berkesan gitu ya. Kita dulu pernah rapat di Muncar kan, kalau di Girimarto itu ada yang wisata yang terkenal kan di Muncar. Ya kita sekali-kali refreshing, evaluasi sambil dilakukan evaluasi. Misalnya kita sudah melakukan kegiatan, kira-kira yang belum baik itu apa, yang perlu dikembangkan apa. Biasanya kita sering melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu kita lakukan di luar. Nanti juga ada dari Kuaran itu mewakilkan anggota Kuaran itu mengikuti kegiatan rapat di Kuarcat. Itu biasanya bergilir, tergantung. Misalnya ini mau pesta siaga, berarti yang dikirimkan ke Kuarcat itu pembina siaga. Misalnya dulu saya pembina siaga putri, kemudian ada Kak Arga itu pembina siaga putra, kita dikirimkan berdua ke Kuarcat. Di sana itu kita diberi materi, diberi sosialisasi tentang pesta siaga. Kemudian selain itu nanti untuk kegiatan pesta siaga yang akan segera dilaksanakan ini kami juga ditunjuk sebagai juri. Jadi di Kuaran ini juga dijadikan bagian atau ikut serta dalam Kuarcat Kabupaten Wonogiri nanti. Gitu ya. Terima kasih Kak. Lalu saya ingin tanya ini Kak, dari sekian tahun ikut di Kuaran ini, kira-kira apa sih kegiatan yang paling bikin Kakak itu berkesan di Kuaran Girimarto ini Kak? Selama ini kan baru 2-3 tahun ini ya, itu sudah ikut pesta siaga sudah pernah, tapi yang paling berkesan itu saat mengikuti Jambore Ranting baru tahun 2024 kemarin, pas kita bulan September. Itu sangat berkesan. Kenapa? Waktu mau api unggun itu hujan deras. Jadi sudah persiapan matang-matang, sudah mau tampil ini itu, ternyata Allah berkendalai. Jadi yang lain sudah mau tampil, yang lain sudah pulang. Jadi bagaimana ya? Sesuatunya sudah dipersiapkan matang-matang, tapi ternyata ketika cuacanya tidak mendukung ya tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya dilanjutkan besok paginya. Jadi mungkin buat pengalaman saja, kalau mau mengadakan kegiatan kepramukaan diusahakan jangan musim hujan gitu ya. Memang berkesan, ada yang banjir, ada yang apa, tapi ternyata tidak bisa berjalan.